dalam tarjih dan mungkin banyak yang belum kita terbiasa untuk menyampaikan. Misalnya ketika kita mendengarkan berita juga, kita sudah terbiasa beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi kita belum berdoa, jadi baru beristirja. Akan lebih baik kalau kemudian setelah itu kita sempurnakan dengan doa setelah beristirja. Ketika saya mendapatkan kedukaan karena istri yang pertama kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sekian banyak ucapan hanya pada istirja. Istirja sebenarnya bukan ucapan kepada orang yang berduka, bukan, tetapi ucapan untuk diri kita karena kita mendengar berita juga. Maka bukan berarti ketika kita datang ke orang yang berduka, sahibul kifayah, bukan kemudian misalnya adabnya berjabat tangan kemudian innalillahi ya, bukan. Karena innalillahi itu ucapan ketika kita mendengar berita duka ya. Maka kalimatnya bukan innalillahi ya, bukan ya. Tetapi ada satu doa ketika kita mendengar berita kedukaan, dan ini tidak populer. Karena tidak populernya, maka tadi ketika saya mendapatkan kedukaan itu, dari semua ucapan hanya satu yang mengucapkan doa untuk saya, dan itu ada di dalam APT Jinsen. Kalimatnya pendek, Allahumma ajirni fi musibati wa hlubhu fi akibati. Singkat sekali, biar melekat dalam hati kita. Kita coba bareng-bareng, sepotong-sepotong. Allahumma ajirni fi musibati wa hlubhu fi akibati. Jadi banyak sekali. Allahumma ajirni fi musibati wa hlubhu fi akibati. Jadi tradisi yang disarankan ketika kita mendengarkan atau menghadiri orang yang berbeda, khususnya kalau meninggal dunia, maka disarankan kita membawakan makanan untuk keluarga yang berbeda. Makanan. Tapi ini harus dipahami secara tekstual. Orang Arab makanannya kurma, ya kan? Makanannya gandum. Jadi kalau semua orang yang bertaksiah bawanya kurma dan gandum, biar untuk 1 bulan nggak basi. Nah, kalau kita bawa makanan ala Indonesia, masing-masing bawanya roti, bawa nasi, ya, 50 orang bawanya itu semua, kira-kira bertahan apa itu? Tidak. Maka kemudian orang Indonesia pinter, kalau di kampung bawanya beras, itu namanya membawa makanan ya. Ada lagi yang simpel lagi, berasnya bisa dilipat uang ya. Ini namanya membawa sesuatu untuk yang berduka secara kontekstual, bukan secara tekstual ya. Nah ini, selain tadi membawakan makanan untuk yang berduka, adalah tadi kita mendoakan dengan kalimat tadi, Allahumma ajirni fi musibati. Semoga
digantikan musibahnya dengan pahala. Ya, semoga musibahnya digantikan dengan pahala. Allahumma ajirni fi musibati wahlubhu fi akibai, dan digantikan dengan kebaikan sesudahnya, atau dan Allah menggantikannya dengan sesuatu sesudahnya. Jadi andai kata nih yang meninggal seorang muadzin, kita doakan itu mudah-mudahan nanti muncul muadzin baru pengganti dia. Kalau seorang suami ditinggalkan istrinya, mudah-mudahan nanti digantikan istri yang berikut. Ya, kalau istri diganti suami, mudah-mudahan diganti suami. Bahkan ada tag yang lain, wahlubhu khairum minha. Jadi selain fi akibai, wahlubhu khairum minha. Jadi semoga digantikan musibahnya dengan pahala dan digantikannya ia dengan sesuatu yang lebih baik. Itu doa. Jadi kalau kebetulan suatu saat ya di antara kita mendapatkan kedukaan dan doanya dikabul, sang janda dapat suami, jangan ditolak. Sang buddha dapat pasangan istri, jangan ditolak. Barangkali itu adalah doa yang sedang dikabulkan. Tetapi banyak orang yang kadang-kadang berdoa, tetapi ketika doanya dikabulkan, dia tidak paham bahwa ia sedang dikabulkan doanya. Maka malah pengabulan doanya ditolak. Misalnya ada orang yang selalu berdoa, moga-moga ia diselamatkan di dunia dan di akhirat. Suatu saat ada musibah banjir. Ketika musibah banjir itu sampai masuk rumahnya, ada penolong sah datang. Ayo mengungsi. Enggak, saya tidak ada mengungsi. Ternyata banjir makin naik. Sampai di atas rumahnya, ia naik di atas rumah juga. Ya, ditolong nggak mau. Padahal bisa jadi itu adalah bagian doa yang sedang dikabulkan karena ia sedang mendapatkan pertolongan dari Allah. Itu artinya kadang-kadang kita berdoa, kadang-kadang karena doanya nggak paham, ketika dikabulkan malah nggak ngerti bahwa itu sudah dikabulkan. Kita minta diberi rezeki, sholat duhanya hampir setiap hari, tapi ketika ada orang ngajak, yuk bisnis yuk. Saya nggak bisa bisnis. Padahal itu sedang datang pengabulan doa. Yuk jualan apa-apa kecil-kecilan. Kita kadang-kadang bahwa itu adalah pengabulan doa yang sedang datang. Kita minta ditunjukkan kepada pahala kebaikan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang batil adalah batil, bahwa yang hak adalah hak, maka berilah kecelahan kami kepada yang hak dan jauhkan kami dari yang batil. Tapi ada temannya ngajak pengajian, nggak mau. Padahal itu sedang diajak untuk cenderung kepada kebaikan. Nah, ini yang kadang kita berdoa, tetapi kita lupa bahwa doa itu sesungguhnya sedang dikabulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kalanya hal-hal tertentu tidak seperti biasanya. Misalnya kebiasaan akhlak kalau makan minum dengan duduk, tetapi ada saatnya Rasulullah minum dengan berdiri. Kalau kita baca kitab Syama'il Rasulillah, itu tebalnya 312 halaman. Dari situ kita bisa membaca ya, bagaimana kecilnya Rasul sampai menjadi Rasul, bagaimana rambutnya, bagaimana giginya, bagaimana tinggi tubuhnya ya. Tirmidzi menulis buku yang tebalnya seperti itu. Ternyata ada salah satu, kapan Rasul justru minum dengan berdiri.
yaitu pada saat minum zam-zam di belakang makom Ibrahim. Jadi ketika tawaf selesai, kemudian menuju ke belakang makom Ibrahim untuk sholat sunnah 2 rakaat, minum zam-zam di situ Rasulullah dengan berdiri. Nah, kalau kita berarti ketika minum zam-zam tidak dengan duduk, tapi justru dengan berdiri dan menghadap kiblat. Ini artinya ada sesuatu yang tidak biasa dalam konteks yang umum. Tapi tadi konteksnya adalah meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, nanti banyak ya hal-hal yang kecil-kecil dan ini bisa menjadi bagian dari kegiatan ibu-ibu. Ya, kira-kira ibu-ibu ini kalau datang menjenguk bayi, menengok bayi, apa doanya? Paling jalan panjang umur ya, pembentuknya sehat ya, hanya ini gitu kan. Nah iya, karena ngaji kita hal-hal yang praktis kadang-kadang lewat begitu saja. Coba yang tadi sempat direkam, paling catat dan awal action kita tadi. Ya, bolehlah kalau suatu saat habis pengajian lupa WA saya, nanti saya tuliskan teks Arabnya dengan artinya. Bisa jadi begitu. Tapi kalau tidak WA berarti sudah bisa diterima atau memang sudah dapat dipahami. Kan gitu ya. Ya, jadi nanti ada juga di kalimat tamati dan seterusnya untuk Februari yang akan datang. Insya Allah bisa tidak dapat. Nah itulah hal praktis yang sebenarnya ada. Dan itu saya terima kasih kepada Bu Atik. Sudah datang belum Bu Atik? Apa itu? Yang kemarin sudah menyumbangkan HPT yang tebal, HPT jilid 3 dan tanya jawab jilid 1 sampai jilid 8 kecuali jilid 4 itu ada di rak dan Bapak Ibu suatu saat bisa baca-baca ada di situ yang itu ada di sana. Kalau satu ada tanya jawabnya dan ada yang tebal itu HPT jilid 3. Nah, suatu saat bisa di situ mau dicari tema yang mana bisa disebutkan. Ayo, ya. Terima kasih Bu Atik sudah menyumbangkan tanya jawab di liburan haji jilid 1 sampai 8 kecuali jilid 4 dan HPT jilid 3 yang tebal itu. Ya, jadi banyak hal-hal yang sudah ditarjikan, tetapi ada hal-hal yang baru difatwakan. Ya. Jadi seperti merokok itu baru tingkat fatwa, belum tarjih. Ya, makanya wajar kalau kemudian ada juga pengurus Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah masih merokok. Mungkin tadinya masih fatwa, belum tarjih, bisa jadi. Ya. Tapi dia yang merokok pasti semakin hari semakin sedikit gitu ya. Makin mengurangi maksudnya. Dari 10 bungkus menjadi 9 bungkus, pas 9 batang, 8 batang itu kan dihitung kan makin mengurangi. Itu sudah lumayan, makin sedikit. Terima kasih itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar dan berikutnya silakan kalau ada yang membantu saya, Mas Aki sudah dihubungi Mas Yuba. Ya, silakan di situ untuk membantu mengantarkan pengajian langsung saja. Nanti mempersilakan Pak Toho menyaksikan sementara. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.